Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Islam adalah agama perdamaian. Meski disampaikan secara lembut dan damai, peperangan dari kaum musyrikin sulit dibendung. Di antara berbagai perang yang dilalui Rasulullah SAW, ada satu perang yang paling tidak masuk akal, di mana kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 melawan 200.000 orang pasukan Romawi. Lantas, kapan perang itu terjadi? Siapa yang memulai peperangan tersebut? Bagaimana Islam melawan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih banyak? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Seperti apa jejak bangsa Romawi dalam penyebaran Islam? Sebelumnya, kita bahas dulu jejak Romawi dalam Islam sebagai pengantar terjadinya Perang Mu'tah yang melibatkan 3.000 tentara Muslim melawan 200.000 bangsa Romawi. Romawi dalam Islam disebut Bani Asfar, di mana Bani Asfar memiliki kekuatan besar sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Selain Romawi, ada juga bangsa Persia. Keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luas. Secara ideologi, Persia menginduk pada peribadatan Majusi yang menyembah api, sementara Romawi menyembah Yesus. Hal yang berbeda antara Romawi dan Persia adalah Persia berdiri pada satu kepemimpinan, sementara Romawi terbelah menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat pusatnya berada di Roma, sedangkan Romawi Timur pusatnya di Konstantinopel, Turki. Kemudian, Rasulullah SAW menyebarkan Islam ke Romawi, terlepas dari Jazirah Arab. Hal itu ditandai dengan menangnya kaum muslimin dalam Perang Hunain. Langkah pertama dalam mendakwakan Islam ke Bani Asfar adalah dengan mengirimi surat. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW juga mengirim surat ke Raja Persia. Sahabat yang dikirim ke Raja Persia adalah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, dan sahabat yang dikirim ke Raja Romawi adalah Di'iyah bin Khalifah Al-Kalbi. Setelah surat sampai, respon dari dua kerajaan besar itu jauh berbeda. Raja Persia marah besar hanya karena tulisan nama sang raja didahului nama Nabi SAW dalam surat tersebut. Kemudian surat itu dirobek-robek. Berbeda dengan Raja Romawi yang bernama Heraklius. Terjadi dialog hangat antara utusan dengan sang raja. Nampak sekali jika Raja Romawi mengakui kenabian Muhammad SAW. Akan tetapi, sang raja berpikir tak mungkin meninggalkan kerajaan yang begitu besar. Akan jadi masalah rumit bila di akhirnya masuk Islam. Ternyata, jauh sebelum surat itu disampaikan, Heraklius selalu mencari data-data mengenai kenabian. Baik itu bertanya langsung ke para pedagang Quraisy yang berdagang hingga ke daerah Romawi, atau melalui dialog dengan utusan-utusan Islam. Salah satu contohnya adalah dialog panjang antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Pada suatu kali Raja Heraklius berkata lantaran keyakinan dengan sosok Nabi terakhir, "Kalau bukan karena kerajaanku ini, aku pasti akan mendatangi Madinah, akan aku cuci kakinya." Setelah mendapat tanggapan baik dari Kaisar Romawi, Rasulullah SAW pun mendoakan kerajaan Romawi. Semoga Allah abadikan kerajaannya. Doa Nabi SAW pun terkabul. Kerajaan Romawi bertahan lama. Namun Raja Heraklius yang sempat masuk Islam ternyata berkhianat. Pengkhianatan itu terjadi ketika perang pertama antara kaum Romawi yang melawan Islam. Siapa yang memulai peperangan antara Islam dan Romawi? Perang pertama oleh kaum muslimin melawan kekaisaran Romawi disebut Perang Mu'tah. Perang Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriyah atau 629 Masehi. Perang berlangsung di daerah Mu'tah yang merupakan kawasan dataran rendah Balka di negeri Syam. Pecahnya Perang Mu'tah dilatar belakangi karena adanya pembunuhan beberapa umat muslim yang dilakukan oleh penguasa wilayah Syam. Pada masa itu, Syam termasuk daerah wilayah dari Bizantium Romawi Timur. Dalam buku berjudul Peperangan Rasulullah, karya Asy-Syalabi dan Ali Muhammad, pembunuhan itu menimpa delegasi Rasulullah. Pertama, pembunuhan delegasi Rasulullah SAW, Al-Harits bin Umar Al-Azadi, dalam misi mengirimkan surat kepada gubernur Syam bernama Hanits bin Abi Syamr Al-Ghazani. Kemudian terjadi pula pembunuhan terhadap belasan utusan Rasulullah dari Bani Sulaiman di daerah Dot Al-Tol oleh para penguasa Syam. Melihat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa Syam dan Bizantium Romawi, Rasulullah berencana melakukan serangan pertama kepada Bizantium Romawi. Selain itu, penyerangan terhadap Bizantium Romawi ditujukan untuk penyebaran dan dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Keberadaan Bizantium Romawi merupakan gangguan bagi penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah. Di daerah Syam, Bizantium Romawi mengalami jalur perjalanan utama yang menghubungkan Irak dan Mesir. Dalam perang melawan bangsa Romawi, Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan menuju daerah Mu'tah.
pasukan muslim dipimpin oleh 3 panglima besar, yaitu Zaid bin Harits, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Pasukan dalam perang Mu'tah ini merupakan pasukan terbesar yang pernah dikirim Rasulullah dalam perang. Mendengar kabar tersebut, Kekaisaran Bizantium Romawi mengerahkan pasukan yang besar untuk menaklukkan negeri Syam. Heraklius sebagai kaisar tertinggi Bizantium Romawi menanggapi hal tersebut dengan menyiapkan sebesar 200.000 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari 100.000 tentara Bizantium Romawi dan 100.000 dari kaum musyrik Arab. Melihat besarnya pasukan Bizantium Romawi, pasukan Muslim tidak gentar sama sekali. Mereka mulai menyerang pasukan Bizantium pada 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Pertempuran antara Bizantium Romawi dan pasukan Muslim berlangsung sangat sengit. Pasukan Muslim yang berjumlah jauh lebih sedikit mampu membuat kewalahan pasukan Bizantium Romawi. Sayangnya, dalam pertengahan perang Mu'tah, ketiga pemimpin pasukan Muslim mati syahid. Meninggalnya ketiga pemimpin pasukan Muslim tidak menggoyahkan semangat pasukan Muslim. Khalid bin Walid ditunjuk sebagai pemimpin pengganti dari pasukan Muslim yang dipilih karena kemampuan berperang yang luar biasa. Momen yang sangat penting bagi pasukan Muslim adalah momen-momen ketika kedatangan pasukan bantuan dari Madinah. Pasukan Bizantium yang mendengar tentang pasukan bantuan Muslim merasa goyah dan memutuskan untuk mundur. Mereka berpikir ada 3.000 pasukan Muslim saja bisa membuat perang yang sesengit itu, apalagi ditambah dengan pasukan bantuan yang belum tentu jumlahnya itu tiba. Hal yang perlu kita ketahui, tentara Islam di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, pasukan belakang, kanan, kiri, dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seseorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Meski pasukan musuh lebih banyak, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Islam memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid, sehingga tentara Islam tidak merasakan beban berat jika menghadapi musuh yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang." Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 65. Demikian pula ketika perang Mu'tah yang melibatkan 3.000 tentara Islam melawan 200.000 pasukan Romawi. Meski jumlah musuh lebih banyak, sesungguhnya Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan." Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 25. Dalam catatan sejarah, usai perang ini Raja Heraklius cukup dirugikan sebab beberapa kali terlibat konflik dengan kaum muslimin seperti Perang Tabuk dan Perang Yarmouk yang selalu berakhir dengan hilangnya sebagian wilayah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Mungkin saja kita berpikir sangat tidak masuk akal tentara Islam yang jumlahnya hanya 3.000 menang melawan bangsa Romawi yang jumlahnya 200.000. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjaga tentara Islam di medan perang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.